harus perlu live di Facebook ya. Ternyata harga tiketnya naik. Kemarin yang sudah daftar itu ya Mbak ya, nambah duit $20 nih ya. Harganya naik ya tiketnya. Jadi 190 sitok. Lah ya rugi bangkrut kene, malah ora entuk hasil, malah bangkrut bose. Jadi nambah $20 ya Mbak yang kemarin sudah daftar ya. Yang sudah daftar kemarin itu nambah $20. Tiketnya munggah tiba saiki wisan. Duh, soro ya. Pingine untung malah bluntung nih. Ya. Oke, jadi teman-teman sorry. Saya ingin berbagi cerita tentang scammer. Saya tidak akan menyebutkan dari negara mana dan orang mana. Jadi 2 minggu yang lalu ada sebuah cerita. Kenapa saya hari Sabtu, Minggu, dan Senin saya sedikit mengurangi podcast saya karena sebenarnya saya ada sedikit tekanan. Saya tidak menceritakan ini karena kondisi saya masih belum stabil. Saya takutnya angkat telepon dan saya terpancing emosi. Saya marah. Bagaimana saya ngomongnya ya? Jadi saya mendapatkan telepon di hari Sabtu ya teman-teman, di mana ada salah satu saudara kita meninggal dunia dengan cara mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidupnya karena mungkin depresi. Dan ini tidak boleh dipublikasikan. Saya tidak menyebutkan orang mana dan daerah mana ya, tapi dari sini kita akan belajar bahwa jangan terlalu mencintai sesuatu. Jangan terlalu mencintai sesuatu. Dia sudah pergi dari hidup ini. Tapi beban dia, beban keluarga tidak selesai sampai di sini. Dan setelah dia pergi, setelah dia meninggal, itu menjadi beban buat orang lain. Bahkan sangat kesulitan untuk memulangkan mayatnya. Dan ini membuat saya sangat sedih sekali saat keluarga itu jauh dari kata layak. Kalian merantau ke luar negeri dan keluarga tidak tahu uangmu kemana. Saya nggak bisa berkata-kata di sini. Saya cuma ingin menyampaikan buat kalian semua, jika kalian merantau ke luar negeri, tujuannya adalah untuk merubah hidup kita yang ada di Indonesia. Tapi saat kita di luar negeri, bukannya membantu keluarga, tapi menjadi beban. Bahkan setelah kita pergi pun, setelah kita meninggal pun, kita menjadi beban buat keluarga. Kalian boleh hidup gaya, penampilan mewah, gaya wah, itu boleh. Tidak ada yang melarang kalian. Tapi tolong seimbangkan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Jika keadaannya di Indonesia tidak seimbang, tidak sesuai dengan gaya kalian yang ada di luar negeri, itu sangat mengenaskan sekali. Harus mengakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar, itu adalah hak kalian. Tapi saya ingin mengingatkan, saat kamu meninggalkan dan pergi, itu bukan cuma kamu yang merasakannya. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan keluargamu? Dia memiliki pacar.
Akhirnya dia membiayai hidup semua pacarnya. Hutang majikan, hutang sana sini, uang gaji tidak pernah dikirimkan pada keluarga. Saya tidak berani komen banyak. Saya cuma ingin mengingatkan laki-laki yang sudah melukainya. Saya tidak tahu Anda orang mana. Sebagai seorang laki-laki, Anda bangga melihat wanita yang mencintaimu meninggal secara tidak wajar. Apakah kamu bangga punya predikat laki-laki yang bisa menyakiti perempuan hingga dia meninggal dunia demi kamu? Saya nggak tahu nih bagaimana mata hati laki-laki tersebut, karena saya nggak tahu ini laki-laki orang Indonesia kah, orang lokal kah, orang mana, saya nggak tahu. Jadi saya cuma mengingatkan buat kalian semua yang saat ini jatuh cinta pada media sosial, sewajarnya saja Mbak, jangan terlalu. Saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Saya drop ya, karena saya ngebayangin bahwa itu adalah keluarga saya. Saya benar-benar drop ya, sebenarnya nggak ada hubungan dengan saya. Sama sekali nggak ada hubungan dengan saya, dan saya nggak kenal. Dan benar-benar kena mental. Orang menghina saya, mencaci maki saya nggak kena mental Mbak. Tapi saat saya dengar kabar ada yang mengakhiri hidup dengan cara yang tidak seharusnya, dan keluarga yang ada di Indonesia sangat miris sekali keadaannya. Seperti yang saya katakan tadi sama masnya yang ingin bekerja di luar negeri tadi dengan cara ilegal. Kamu boleh mengais rezeki ke luar negeri, tapi jangan sampai menjadi beban buat keluargamu. Jangan sampai menjadi beban buat keluargamu. Kalian selalu katakan mati selesai urusannya. Iya, kamu selesai. Bagaimana dengan orang-orang yang kamu tinggalkan? Jadi sebenarnya saya pribadi ingin mengumpulkan uang untuk keluarganya. Buat teman-teman yang ingin mengumpulkan, tapi karena tidak ingin dipublikasikan dan keluarganya jauh dari kata ada, saya bingung. Sementara kan bukan saya satu orang nih yang bisa bantu. Saya bisa bantu berapa sih? 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta secara pribadi. Jika saya mengadakan gerakan membantu, mungkin saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi di kata lain, apa iya orang meninggal dunia saya harus keluar-keluarkan? Saya pernah melakukan kesalahan 1 kali, saya tidak ingin yang kedua kali. Itu karena kecerobohan saya. Dari situlah saya belajar. Saya tidak ingin update apapun. Karena itu kalian bisa lihat di podcast saya dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu saya kena mental. Saya benar-benar kena mental, saya nggak buat podcast. Bahkan saya lebih memilih untuk membiarkan diam sesaat, dan saya lebih banyak berkomunikasi dengan suami saya, dengan anak saya. Jadi saya tidak ingin saya drop. Kena loh Mbak nih mental Mbak. Saya dihina orang itu saya nggak kena mental. Kan saya sudah katakan, saya kena mental itu malah yang di luar dugaan. Dicaci maki orang bukan membuat saya jatuh, tapi membuat saya sadar diri bahwa mungkin ada yang salah pada diri saya. Kenapa orang begitu membenci saya? Mungkin ada yang salah dengan diri saya. Tapi saat saya mendengar kabar saudara saya meninggal secara tidak wajar dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan, membuat sedih, tahu nggak? Jadi saya dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu saya mencoba untuk mengurangi podcast saya. Saya lebih tidak fokus lagi pada kamera. Nah, ini adalah perubahan. Hidup ini penuh perubahan. Jadi saya kena mental banget saat saya dengar ini semua. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu harus ngomong apa nih. Perlukah kita mengadakan perkumpulan uang donasi ini buat keluarganya? Atau anggap aja tidak pernah ada?
Saya nggak ngerti, karena kalau satu orang gotong itu tidak mungkin. Tapi saya tidak ingin membenarkan orang yang mengakhiri hidup dengan tidak benar. Kita bantu, kan repot sayanya. Saya nggak tahu nih dengan cara apa dan bagaimana. Ini sudah terjadi. Saya tidak bisa ngomongin lagi apa yang sudah terjadi. Saya cuma ingin bilang sama kalian yang belum terjadi, berhati-hatilah kamu keluar negeri untuk menambah rezeki, bukan malah memporak-porandakan dirimu sendiri. Ya teman-teman, kedepannya kita sama-sama belajar untuk jadi lebih baik lagi. Ini nyata, ini bukan aib yang harus ditutupi. Yang sudah terjadi saya tidak bisa merubah apapun dari apa yang sudah terjadi. Tapi apa yang saya bisa lakukan adalah mengingatkan kalian, jika kalian terlalu jatuh cinta, jika kalian terlalu mencintai, akibatnya akan fatal pada dirimu sendiri. Dan kamu akan melupakan semuanya dan segalanya. Saat kamu sudah lupa segalanya dan semuanya, maka kamu akan kehilangan itu dengan lebih mudah. Dan lebih sakit lagi orang yang mencintaimu pergi darimu. Buat teman-teman, urip gak usah ngoyok, tapi lek gak ngoyok, apa ya iso urip. Sawang sinawang. Jika kamu melihat orang lain bahagia, itu hanya di casingnya saja. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, memilih damai dengan diri sendiri. Jangan terlalu membenci sesuatu yang terlalu. Jangan terlalu mencintai yang terlalu. Jadi saya nggak ngerti harus seperti apa dan bagaimana. Saya dengarnya aja sedih. Saya cuma ingin membantu keluarganya, tapi apakah saya dapat koneksi dengan keluarganya? Saya pun tidak bisa memaksakan. Apa iya aku mau merok kirim duit, kowe iki sapa? Bingung saya secara langsung bingung, karena hanya teman-temannya yang mencari saya, bukan keluarganya. Jika keluarganya telepon saya, Miss Yuni, tolong jangan di-up ya, saya minta bantuan. Mungkin saya lebih mudah untuk berbicara ya, karena kalau saya up, ntar saya salah lagi nih. Bener nggak sih? Daripada nih kita diapusi garangan, lebih baik kan kita memberikan sumbangan orang yang sudah ditipu agar dia sadar diri. Jadi buat kalian yang saat ini tertipu oleh beberapa laki-laki, sadar mbak, sadar. Dan jangan terlalu mengharapkan laki-laki kaya itu suka sama kamu. Kenapa sih selalu berpikir laki-laki kaya itu tiba-tiba suka sama kamu, kirim uang sama kamu? Kerja tekun aja iso salah, apalagi kalian nggak kerja. Apalagi kalian mengharapkan laki-laki tiba-tiba hadir dalam kehidupan kalian. Gajimu cukup. Aku selalu bilang, sedekah itu bukan mengharapkan kembalian dari surga, bukan mengharapkan akan kembali pada kita. Tapi menurut saya pribadi, sedekah itu lebih ke mengurangi ketamakan kita. Kalau kita punya uang 4.000 nih, kira-kira kita rela nggak uang yang 200 nih dikasihkan orang? Itu adalah sebuah kerelaan. Saya lebih memilih saat kalian memberikan sumbangan itu lebih kerelaan ya mbak ya. Kenapa? Banyak orang kemarin ya, saya nggak tahu mbaknya siapa, saya lupa, datang ke sini ninggalin uang 1.000. Jujur saya kaget mbak. Dan dia bilang apa? Miss Yuni, saya dapat long service. Saya cuma bilang, bener ya, ternyata bukan mengharapkan pahala atau imbalan atau apapun, karena itu urusan sama Tuhan. Tapi saat kita memberikan seseorang itu sebenarnya benar-benar itu mengurangi rasa tamak kita. Duh, dapat long service itu 30, dia naruh 500. Sebenarnya kan rugi dia naruh 500 ke saya itu. Loh, saya bukan siapa-siapa dan saya nggak kenal dia. Tapi disinilah rasa mengurangi rasa tamak.
Dan itu merasa sangat nyaman sekali. Nggak usah berharap pahala, engkau munggah surga berlipat-lipat, itu urusan kita sama Tuhan. Tapi yang ingin saya katakan adalah saat kita memiliki dan berbagi, itu sudah mengurangi ketamakan kita, ambisi kita. Yang paling penting adalah ambisi kita itu tidak terlalu. Karena ya apapun yang berawal dengan akhirnya terketer-keter dan sangat bahaya sekali buat diri kita sendiri. Aku wis tahu dadi korban, dadi aku tahu ngerasa nih kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wong sama-sama berusaha wis duwe jek dinyek-nyek apa moro teko duwe apa-apa enggak enek wong sugih mending sugih golek berdua mis iya. Selamat pagi Dek Mr. Edan jarine sedi sapa mal. Gaji kita besar mis di Taiwan, Hong Kong, jadi sebagian itu hak fakir miskin 10 juta buat sedekah 500.000 wajib. Anggrek apik mis nah. Ya wah ini. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu nih, saya nggak pernah minta. Tapi saya ingin bilang, kasihkan pada siapapun, tidak harus saya. Tidak harus pada saya. Kurangi rasa tamak itu sendiri. Jadi kurangi itu aja, dikit aja. Saat kamu memberi, daripada kamu diutangi temanmu. Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Daripada diutang temanmu terus gak dibalik loro hatimu. Tapi saat kamu memberi, ikhlas akan kembali. Dan uang itu akan mencari tuannya suatu saat. Dia nggak akan salah kok. Saat kamu memberikan pada fakir miskin, uang itu tahu tuannya siapa. Dia akan nyari kamu sendiri. Dan saya yakin dan percaya, buah karma tidak semanis buah kurma. Tapi saat kita menanam yang baik, buah kurma adalah kurma, tetap manis. Ya, bagaimana kamu bisa mendapatkan kurma? Nanam aja enggak. Gawe enek wong nandur apik dijabuti, enek wong nandur apik disiram karo lenga gas, diobong. Enek wong nandur apik diidek-idek, disemprot hama. Lebih ya awakmu atimu ati-ati. Bener enggak sih? Jadi saya tidak meminta kalian berapa banyak. Cuman rasa kalian aja deh. Karena saya percaya dengan nandur ngunduh. Loh, kamu gak tahu nandur ngunduh tuh kondi. Lek nandurmu ngujat, lek nandurmu menghina, ya kamu akan ngunduh hinaan juga. Wong saya yang coba nandur api, ayo cik kene, meneh nandur elek. Yang sudah nyawer terima kasih ya, karena sebenarnya saya lebih suka dengan kata-kata Luna Maya. Orang nggak kerja, jangan dikasih saweran. Ya Luna Maya ngomong kan, jangan nyawer. Wong orang nggak kerja, cuman kerjanya main HP live aja kok dikasih uang. Tapi karena sebagian dari sumbangan kalian ini saya sumbangkan lagi, ya saya nggak bisa ngomong. Seperti kata Mbak Nuri, oh yo duit Mbak Nuri rong tak cukup meneh. Lali jan. Duh seneng Mbak Nuri nih ya. Waduh, kudu cukup duit Mbak Nuri kok ya aku lali ya. Yang ninggalin teman seperjuangan juga Mbak Ermi Medan, terima kasih ya. Tadi siapa lagi, Mbak Siti, terima kasih. Sopo sing wis nyawer tadi. Mbak Vivi, terima kasih sekali. Saya nggak bisa ngomong ya, karena saya tidak ingin di live streaming itu seolah-olah saya meminta donasi gitu loh. Bingung saya. Yang kayak kasusnya siapa? Kasusnya Dek Faiz itu kan sampai dapat 20 juta. Itu track record pertama saya loh. Saya bisa mendapatkan sebanyak itu. Saya nggak pernah sebanyak itu. Dan dapat 5 juta, 10 juta, 7 juta itu ada. Yang paling sedikit kasusnya Kotima ya, 2 juta. Karena di awal ya Kotima itu. Dan sekarang Kotima sudah menjadi lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman, betul setuju kok, yuk suka kata-kata Luna Maya, bener. Saya suka banget dengan kata-kata dia. Jadi orang live streaming kok malah disawer. Kan mereka sudah kaya, kenapa harus disawer sama orang-orang yang standarnya di bawah dia? Ayo sopo kuwi sing dimaksud? Sopo sing tak maksud? Ya podo kerja mulute misna. Iya, tapi kan mereka lebih kaya, Mbak. Paham nggak maksud saya?
Lah kalau yang kamu sawer itu orang-orang yang membutuhkan ya sih nggak apa-apa, tapi ya wis terserah sih, sekali lagi ya wis terserah. Cuman saya setuju dengan apa yang apa ya, yang dikatakan Luna Maya itu aja sih. Saya lebih memilih ke situ. Jadi daripada nyawer kan lebih baik buat beli pulsa untuk ngeliat atau nonton motivasi-motivasi orang-orang yang punya inspirasi atau merungokno lagu-lagu daripada buat nyawer. Kalau saya nggak tahu sih. Saya pribadi seperti itu karena tidak ada manfaatnya gitu loh. Wow, mantap Miss. Tapi Miss Yuni live-nya mengedukasi. Terima kasih Mbak Erni. Ngurusi ngomongane Luna Maya. Yo ben, betul Miss, aku setuju. Jadi wes mau nadike, nanti tak sambung lagi. Wes jam 11 toh tiba. Aku ngoceh ini berapa lama toh? Tiba wes sampai cepat-cepat nih. Jadi sampai ada yang bilang saya jual air mata jadi ini Mas Danang. Tapi saya tetap akan berusaha. Hilang Miss, udah 3 bulan $300 Amerika. Masuk hilang Mbak? Nggak mungkin hilang, kembali kepada yang punya. Toh juga menonton dari wifi-nya bos. Oke. Jadi buat teman-teman, saya minta waktunya sebentar untuk berdoa salah satu teman kita yang meninggal dunia. Saya tidak menyebutkan dari mana dan siapa. Bantu doa aja agar pemulangan jenazahnya lancar dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jika saya bisa menghubungi keluarganya, kalau mungkin ada yang bisa mengonekkan saya dengan keluarganya, ada sedikit uang yang bisa dibagikan dari kalian. Saya nggak bisa ngomong ya, karena kalau saya sudah melo gini, saya nggak bisa ngungkapin apa-apa ya. Saya nggak bisa ngomong Mbak. Mungkin nanti aja kita sambung ya. Jadi mandek di sini saya sudah mandek di sini. Saya minta doanya, Fatihahnya buat salah satu teman kita yang sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini jenazahnya belum dipulangkan. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan bisa kuat dan tabah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup aja dan terima kasih. Bye-bye.